Baik, halo, saya Wulan Atikasari. Pada video ini saya akan menjelaskan transformasi bisnis digital pada PT Pos Indonesia atau POSIN. Pembahasannya mencakup terkait dengan perusahaan yang dipilih, masalah transformasi, strategi yang diusulkan, dan model bisnis digital. Eh, POSIN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman logistik dan juga layanan transaksi keuangan. Pelanggannya meliputi dari individu, UMKM, perusahaan, instansi pemerintah, dan pengguna layanan keuangan. Model bisnis dari POSIN menggabungkan antara jaringan fisik seperti kantor pos, titik layanan, dan armada pengiriman dengan layanan digital berupa pos aja, POSPay, website, dan juga tracking. POSIN memiliki keunggulan berupa jaringan yang luas tetapi juga menghadapi persaingan dari perusahaan logistik lain yang menawarkan bisnis digital yang lebih cepat dan mudah. Kemudian, masalah transformasi utama pada pos ini adalah layanan digital yang belum sepenuhnya terintegrasi pelanggan. Masih dapat mengalami proses yang terpisah ketika menggunakan aplikasi website tracking customer service. Ketika terjadi masalah pengiriman, pelanggan harus mengulang informasi yang sama kepada petugas yang berbeda. Selain itu, data transaksi, keterlambatan, dan keluhan juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, kebutuhan utama dari POSIN bukan membuat lebih banyak aplikasi baru, tetapi menggabungkannya menjadi agar lebih mudah bagi pelanggan dan lebih efisien bagi perusahaan. Kemudian, visi yang saya usulkan adalah menjadikan POSIN sebagai perusahaan logistik digital yang terintegrasi dan mudah digunakan dan berorientasi kepada pelanggan. Strategi pertama adalah mengintegrasikan pos aja, POSPay, website tracking, dan juga customer service agar pelanggan memperoleh informasi yang konsisten. Strategi kedua adalah memperkuat CRM untuk menyimpan riwayat transaksi dan keluhan. Begitu juga petugas dapat memberikan solusi tanpa meminta pelanggan mengulang informasi. Strategi ketiga adalah meningkatkan tracking dan notifikasi agar pelanggan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas. Data tracking juga dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi keterlambatan. Strategi terakhir adalah menggunakan data analitik dashboard untuk menganalisis transaksi, pengiriman, dan juga keluhan. Penerapan strategi ini perlu didukung oleh pelatihan karyawan dan juga perlindungan data pelanggan. Kemudian, implementasi yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu pendek, POSIN dapat memperbaiki CRM, menggabungkan data dasar, dan melatih karyawan. Dalam jangka menengah, perusahaan dapat mengintegrasikan saluran pelanggan, meningkatkan tracking, dan mengembangkan dashboard. Dalam jangka panjang, POSIN dapat meningkatkan otomatisasi dan juga memperluas kerjasama dengan marketplace, UMKM, pemerintah, bank, dan juga mitra logistik lainnya. Kemudian final digital bisnis modelnya, model bisnis digital adalah layanan logistik digital yang terintegrasi. Model ini menggabungkan jaringan fisik pos ini dengan layanan digital yang saling terhubung. Nilai yang ditawarkan adalah layanan pengiriman yang mudah diakses, memiliki informasi yang jelas, terhubung antar saluran, dan didukung customer service yang konsisten. Pendapatannya tetap berasal dari biaya pengiriman, logistik, pergudangan, dan juga layanan korporasi. Integrasi juga dapat meningkatkan transaksi, mendukung cross-selling, dan membuka peluang kerjasama dengan yang baru. Kemudian pada kesimpulannya, POSIN sudah memiliki fondasi digital yang kuat. Prioritas berikutnya adalah mengintegrasikan layanan data, proses, dan integrasi pelanggan. Dengan strategi tersebut, POSIN dapat meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan memperkuat daya saingnya.